selamat datang di channel Abi Bimbel bersama Kak Nadia yang akan membantu adik-adik belajar mudah tanpa ribet. Hari ini kita akan membahas materi lanjutan dari video sebelumnya, yaitu tentang jaringan dan sistem organ. Yang pertama kita bahas adalah pengertian jaringan dan bagian-bagian jaringan yang terdiri atas dua, yaitu jaringan hewan dan jaringan tumbuhan. Mungkin adik-adik bertanya, kenapa kita tidak membahas jaringan manusia? Karena jaringan hewan dan manusia memiliki bentuk dan fungsi yang hampir sama, di mana jaringan tersebut terdiri atas jaringan epitel, jaringan otot, jaringan penyokong, jaringan lemak, dan jaringan saraf. Eits, tapi jangan buru-buru dulu ya, kita bahas satu persatu dulu. Nah, apakah adik-adik pernah mendengar kata jaringan? Dalam kehidupan sehari-hari, jaringan diartikan sebagai suatu perkumpulan dari sebuah individu. Sedangkan dalam istilah biologi, jaringan adalah kumpulan dari beberapa sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Jaringan terdapat pada hewan dan tumbuhan. Pada hewan, jenis-jenis jaringan terbagi atas 5. Yuk kita bahas mulai dari jaringan epitel. Jaringan epitel adalah jaringan yang menutupi seluruh permukaan tubuh dan permukaan rongga tubuh. Fungsi dari jaringan epitel adalah sebagai pelindung tubuh, penyerap zat kelenjar, dan penerima rangsangan. Nah, kalau contoh jaringan epitel pada tubuh kita terdapat pada kulit. Jaringan epitel terbagi lagi loh menjadi 6 bentuk. Nah, adik-adik bisa lihat gambar hewan simpanse yang kakak tunjukin di video ini. Di sana sudah ada pembagian dari jaringan epitel yang terdapat pada hewan ini. Jaringan yang pertama yaitu epitel silindris bersilia yang terdapat pada dinding dalam rongga hidung dan saluran trakea. Yang kedua yaitu epitel pipih berlapis terdapat pada rongga mulut esofagus. Yang ketiga, epitel kubus lapis terdapat di dalam lensa mata atau saluran nefron ginjal. Jadi mereka terdapat di antara kedua dari bagian tersebut ya adik-adik. Next, yang keempat yaitu epitel pipih selapis terdapat pada pembuluh darah dan pembuluh limfa. Yang kelima, epitel silindris berlapis terdapat pada kelenjar minyak dan kelenjar keringat pada kulit. Nah, yang terakhir yaitu epitel silindris selapis terdapat pada lambung, usus, dan kelenjar pencernaan. Nah, sampai sini mungkin adik-adik bingung kan ya melihat perbedaan dari bentuk jaringan epitel. Nah, kakak akan mempermudah adik-adik untuk mengingatnya. Khusus untuk bentuk jaringan epitel yang perlu adik-adik ingat adalah perbedaan pipih, silindris, dan kubus. Nah, kalau yang kubus hanya satu macam saja dan berbentuk seperti lingkaran yang ada pada gambar ini. Namun yang sebenarnya bentuk dari jaringan kubus ini adalah seperti kotak. Nah, yang selanjutnya bentuk jaringan silindris pipih. Kalau pipih ini bentuknya melebar ke samping ya adik-adik. Dan perbedaan dari selapis dan berlapis adik-adik bisa lihat pada gambar ini. Terlihat kan perbedaannya? Sedangkan untuk yang silindris, bentuk jaringannya memanjang ke atas. Untuk perbedaan berlapis dan selapis, adik-adik bisa lihat juga pada gambar yang kakak lihatkan pada video ini. Nah, sudah paham kan perbedaan dari bentuk jaringan epitel ini? Kita lanjut ke jenis jaringan yang kedua, yaitu jaringan otot. Jaringan otot tersusun atas sel-sel otot yang bentuknya tergantung jenis ototnya. Tapi perlu adik-adik ketahui, pada umumnya bentuk jaringan otot yaitu langsing memanjang. Fungsi jaringan otot adalah sebagai alat gerak aktif.
Jika otot kita berkontraksi, maka akan menimbulkan gerak. Contohnya yaitu gerak rangka, aliran darah, dan gerakan jaringan yang lainnya. Bentuk dari jaringan otot terbagi atas 3 macam, yaitu jaringan otot rangka atau disebut juga sebagai jaringan otot lurik, jaringan otot polos, dan jaringan otot jantung. Untuk membedakannya, kakak akan menjelaskan menggunakan gambar yang ada pada video ini. Di sini adik-adik bisa lihat ciri-ciri dari ketiga jenis bentuk jaringan otot. Adik-adik juga bisa lihat bahwa perbedaan dari jaringan otot lurik, jaringan otot polos, dan jaringan otot jantung terletak pada ciri-ciri dari jaringan tersebut. Untuk jaringan otot rangka atau otot lurik terletak pada tulang rangka. Bentuk selnya memanjang dan ada banyak inti yang terletak di tepi jaringan. Jaringan otot rangka termasuk ke dalam otot sadar ya adik-adik, karena pergerakan otot rangka atau otot lurik ini disadari oleh sistem saraf sadar, seperti yang terdapat pada tangan kita. Ketika kita ingin menggerakkan tangan, maka secara sadar kitalah yang membuat tangan tersebut bergerak atau berkontraksi. Reaksi dari jaring ini termasuk cepat, namun sifat kerjanya mudah lelah. Jadi, jika kita secara terus-menerus menggunakan jaringan otot rangka atau otot lurik, maka sifat kerjanya akan cepat menurun atau mudah lelah. Yang kedua yaitu jaringan otot polos yang terletak pada dinding usus dan pembuluh darah. Bentuk selnya meruncing dan inti selnya berjumlah 1, yaitu di tengah. Jaringan otot polos termasuk dalam otot tidak sadar, karena kontraksi dari otot ini dilakukan secara tidak sadar oleh saraf. Nah, contohnya yaitu pada usus kita. Tentunya di sana terjadi pergerakan usus yang dilakukan oleh jaringan otot polos, tapi tanpa kita sadari. Nah, begitulah nikmat Tuhan yang sudah diberikan kepada kita. Jadi, jika kita merasakan pergerakan di dalam usus kita saat sedang bekerja, kira-kira apa sih yang akan adik-adik lakukan? Nah, untuk reaksi dari jaringan otot ini cukup lambat, namun sifat kerjanya tidak mudah lelah. Next, yaitu jaringan otot jantung. Adik-adik pasti sudah menebak bahwa letak otot ini pada jantung kan? Yaps, benar sekali, jaringan ini terletak pada dinding jantung kita. Bentuk selnya yaitu bulat memanjang dengan ujung bercabang, dan banyak inti sel terletak di bagian tengah. Nah, jaringan ini termasuk ke dalam jaringan otot tidak sadar. Reaksi dan sifat kerja dari jaringan otot ini yaitu sama dengan jaringan polos ya adik-adik. Nah, itulah bagian dari jaringan otot. Selanjutnya, jenis jaringan yang ketiga yaitu jaringan penyokong. Jaringan penyokong terdiri atas jaringan yang sel-selnya tersusun longgar. Sel itu menghasilkan zat yang mengisi ruangan di antara sel-sel pembentuk jaringan. Jaringan ini berfungsi untuk menopang bagian rangka atau tulang pada tubuh hewan dan manusia. Jaringan penyokong dibedakan menjadi 4 macam ya adik-adik. Oke, kita bahas satu persatu dulu ya. Yang pertama yaitu jaringan tulang rawan. Nah, terlihat pada gambar ini di mana jaringan ini tersusun atas sel-sel tulang rawan. Di antara selnya terdapat bahan dasar berupa protein yang disebut kondrin. Fungsi jaringan ini yaitu menguatkan tubuh dan melindungi alat tubuh yang lemah yang terdapat pada daun telinga dan cuping hidung kita. Yang kedua yaitu jaringan tulang. Terlihat pada gambar bahwa jaringan ini tersusun atas sel-sel tulang. Di antara sel tersebut terdapat bahan dasar yang banyak mengandung zat kapur. Nah, zat kapur tersebutlah yang menyebabkan jaringan tulang menjadi keras. Yang ketiga yaitu jaringan ikat.
yang berfungsi sebagai mengikat dan mengaitkan berbagai alat tubuh. Contoh jaringan ini adalah tendon dan ligamen. Maksud dari ligamen adalah jaringan ikat yang menghubungkan tulang-tulang rangka. Sedangkan tendon yaitu jaringan kulit yang menghubungkan otot dan tulang. Jaringan penyokong yang terakhir yaitu jaringan darah. Pada jaringan ini terdapat keistimewaan, yaitu bentuk fisiknya yang berbeda dengan jaringan penyokong lainnya. Jaringan itu tersusun atas sel-sel darah yang bercampur dengan cairan sebagai plasma dan bertugas melaksanakan transportasi dan menyebarkan zat ke seluruh tubuh. Jenis jaringan hewan yang selanjutnya yaitu jaringan lemak. Pada jaringan lemak terdiri atas sel-sel lemak yang berisikan tetes-tetes minyak. Jaringan ini berfungsi sebagai bantalan yang terdapat di berbagai alat tubuh. Jaringan lemak juga berfungsi mencegah hilangnya panas secara berlebihan. Nah, yang terakhir yaitu jaringan saraf. Pada jaringan ini tersusun atas sel-sel saraf atau neuron. Sel saraf berfungsi menerima dan menghantarkan rangsangan. Setiap sel saraf terdiri atas badan sel, dendrit, dan akson. Dendrit berfungsi membawa rangsangan menuju badan sel, sedangkan neurit berfungsi membawa rangsangan dari badan sel menuju sel saraf lainnya. Oke adik-adik, kita sudah selesai membahas mengenai pengertian jaringan dan bagian-bagian jaringan pada hewan. Sekarang kita akan masuk pada materi selanjutnya yaitu jaringan pada tumbuhan. Dan sebelum itu, adik-adik harus tetap semangat untuk selalu mendengarkan video ini dengan baik agar ilmu yang adik-adik terima dapat dipahami dengan jelas. Oke, kita masuk pada jaringan tumbuhan. Pada jaringan tumbuhan terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, jaringan meristem. Yang kedua, jaringan pelindung atau disebut juga dengan jaringan epidermis. Yang ketiga, jaringan parenkim. Yang keempat, jaringan pengangkut. Dan yang kelima adalah jaringan penguat. Kita akan bahas mulai dari jaringan meristem. Jaringan meristem adalah jaringan muda yang sel-selnya selalu membelah. Adik-adik bisa lihat pada gambar ini. Pada jaringan ini terdapat embrio atau disebut juga lembaga. Kemudian ada ujung akar dan ujung batang serta memiliki kambium. Pada embrio ini akan tumbuh membentuk jaringan-jaringan yang lain. Sedangkan pada ujung akar, ujung batang, dan kambium, jaringan meristem ini berfungsi untuk pertumbuhan dari tumbuhan tersebut. Selanjutnya yaitu jaringan pelindung atau epidermis. Pada jaringan ini terdiri atas sel-sel epidermis yang tersusun rapat. Jaringan ini berfungsi untuk menutupi seluruh bagian permukaan tumbuhan. Ketiga yaitu jaringan parenkim. Pada jaringan parenkim, jaringan ini mengisi daerah di antara jaringan-jaringan yang lain. Jaringan ini berfungsi menyimpan zat makanan dan melaksanakan proses fotosintesis. Jaringan parenkim terletak pada daun yang terbagi menjadi jaringan pagar dan jaringan bunga karang. Nah, kedua jaringan tersebut kaya akan klorofil atau disebut juga dengan zat hijau daun, sehingga di sanalah tempat terjadinya fotosintesis atau pemasakan makanan pada tumbuhan. Nah, yang keempat yaitu jaringan pengangkut. Jaringan ini dibedakan menjadi dua, yaitu jaringan xilem dan jaringan floem. Pada jaringan xilem terdiri atas sel-sel yang membentuk pembuluh panjang. Fungsinya yaitu sebagai mengangkut air dan mineral dari akar ke daun. Jaringan floem yaitu kumpulan sel yang ujung dindingnya berlubang-lubang sehingga berbentuk seperti ayakan.
Fungsi jaringan ini adalah mengangkut zat makanan dari daun ke seluruh bagian tubuh dari tumbuhan. Oke, kita masuk jaringan tumbuhan yang terakhir adalah jaringan penguat. Pada jaringan ini terbagi lagi loh menjadi dua, yaitu jaringan sklerenkim dan jaringan kolenkim. Pada jaringan kolenkim berfungsi sebagai penguat atau penyokong pada organ tumbuhan yang masih aktif untuk bertumbuh dan berkembang. Sedangkan fungsi jaringan sklerenkim yaitu sebagai penguat bagian tumbuhan yang sudah dewasa, serta melindungi bagian-bagian atau organ lunak yang ada di dalamnya. Oke adik-adik, dari pembahasan materi kita yang hampir mendekati 20 menit ini, kita sudah membahas yang pertama pengertian jaringan, yang kedua bagian-bagian jaringan hewan, dan yang ketiga bagian-bagian jaringan tumbuhan. Terima kasih adik-adik sudah menonton video ini. Dan tetap semangat serta jangan sampai putus asa untuk menjadi yang lebih hebat. Sampai jumpa pada video selanjutnya.